Of course, after 7-0, he didn't expect such progress with China's team because today we really bikin semuanya ketawa. Pelatih Cina malah konyol dan aneh gini usai kembali jadi juru kunci grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Bakal jadi duel sengit. Dua pemain naturalisasi bakal adu skill di Liga Belanda jelang gabung timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Kasian lihatnya. Asnawi Mangkualam justru terpuruk sendiri usai timnas Indonesia menang perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Marah-marah nggak jelas. Pelatih Cina sangat konyol bicara gini. Usai timnas Indonesia naik ke posisi 3 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tak mampu menyembunyikan rasa frustrasinya setelah kemenangan mengejutkan timnas Indonesia atas Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil tersebut membuat Cina terbenam di dasar klasemen grup C, mempersulit langkah mereka untuk lolos ke fase berikutnya. Dalam keterangan resminya, Ivankovic mengaku kecewa dengan situasi saat ini. Pelatih asal Kroasia tersebut merasa keberhasilan Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Jakarta telah merusak peluang timnya untuk bangkit. Kami menghadapi situasi yang tidak terduga. Indonesia menunjukkan permainan yang luar biasa melawan Arab Saudi, tetapi itu juga membuat kami berada dalam posisi yang sulit, kata Ivankovic. Cina kini berada di posisi juru kunci grup C meskipun sama-sama mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan. Sementara itu, Indonesia melesat ke posisi ketiga dengan 6 poin, di bawah pemimpin klasemen Jepang dan Australia. Kekalahan dari Jepang dengan skor 3-1 semakin menekan tim asuhan Ivankovic, yang dianggap gagal memanfaatkan kekuatan materi pemain mereka. Saya bertanggung jawab penuh atas hasil ini. Namun, situasi ini juga mencerminkan betapa ketatnya persaingan di grup ini. Tidak ada lawan yang mudah termasuk Indonesia. Tambahnya, Ivankovic dengan tegas menyatakan bahwa pertandingan selanjutnya melawan Indonesia di markas Indonesia akan menjadi momen kebangkitan timnya. Ia berjanji untuk memberikan pelajaran kepada Indonesia dan membalikan keadaan demi menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Kami akan membuktikan bahwa Cina adalah tim yang layak diperhitungkan. Di sana kami akan bermain tanpa kompromi. Indonesia harus bersiap menghadapi serangan balik kami, tegasnya. Pelatih berusia 70 tahun itu juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari supporter Cina dalam laga tandang mendatang. Menurutnya, atmosfer stadion dan semangat juang dari para pemain akan menjadi kunci untuk meraih kemenangan. Langsung diuji. Bek timnas Indonesia siap menguji kemampuan calon striker timnas Indonesia di laga NEC Nijmegen vs FC Utrecht. Calvin Verdonk membela timnas Indonesia dalam 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan ini. Fullback kelahiran Dordrecht itu selalu tampil penuh saat Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasilnya, skuad Garuda Keok 04 melawan Jepang, tetapi kemudian menang 2-0 atas Arab Saudi. Selesai menyelesaikan tugas negara, Verdonk tak bisa bersantai-santai. Dia sudah harus kembali ke Belanda untuk memperkuat NEC Nijmegen. Klub yang berdiri pada 1910 itu bakal menghadapi lawan berat akhir pekan ini. Mereka bakal menghadapi tim peringkat kedua klasemen sementara, FC Utrecht, dalam lanjutan Liga Belanda 2024 sampai 2025. Duel tersebut akan tersaji di kandang Nijmegen Gopher Stadion pada Minggu, 24 November 2024, sore waktu setempat atau pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Pertemuan Nijmegen dengan Utrecht diprediksi bakal menyedot atensi pencinta sepak bola Indonesia, sebab ada Ole Romeni di skuad Utrecht. Romeni tengah menjadi buah bibir di tanah air setelah dirinya sepakat dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia.
Kepastian muncul setelah striker berusia 24 tahun itu bertemu dengan ketua PSSI, Erick Thohir, di Jakarta pada 16 November lalu. Jika semua proses berjalan lancar, Romney sudah bisa debut ketika timnas Indonesia melanjutkan kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun depan. Oleh sebab itu, laga Nijmegen versus Utrecht seakan menjadi ajang ospek buat Romney sebelum membela timnas Indonesia. Verdonk yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) sejak 4 Juni lalu akan bertugas mengospek Romney. Kans keduanya untuk sering terlibat pertarungan di atas lapangan terbuka lebar karena perbedaan posisi bermain. Apalagi Romney dan Verdonk adalah pemain andalan di masing-masing kubu, sehingga keduanya berpeluang besar untuk dimainkan sejak awal. Musim ini, Romney telah mencatatkan 10 penampilan bersama Utrecht di Liga Belanda. Dari jumlah penampilan tersebut, dia berhasil menorehkan 2 gol. Adapun Verdonk sudah tampil 12 kali bersama Nijmegen di kompetisi yang sama. Beda nasib, bek timnas Indonesia malah alami hal buruk ini saat timnas Indonesia sedang euforia usai menang lawan Arab Saudi. Asnawi Mangkualam harus menelan pil pahit setelah timnya tersingkir dari Piala FA Thailand 2024 sampai 2025 ketika timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Asnawi Mangkualam bermain penuh ketika Port FC melawan BG Pathum United di Stadion Poeat, Bangkok, Rabu, 20 November 2024. Sebagai informasi, ini merupakan laga putaran kedua Piala FA Thailand 2024 sampai 2025. Port FC harus menyerah dari sang tamu lewat skor 1-2 pada kesempatan tersebut. 2 gol BG Pathum United dicetak oleh Raniel 31 menit dan Aifandi 78 menit. Gol semata wayang tim tuan rumah dicatatkan atas nama El Dubui 60. Hasil ini membuat Port FC gagal melaju ke babak selanjutnya. Sementara itu, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi sehari sebelumnya. Duel tersebut terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUSGBK, Jakarta, Selasa, 19 November 2024 malam. Timnas Indonesia sukses mempermalukan Arab Saudi dengan skor 2-0. 2 gol skuad Garuda diborong oleh Marcelino Ferdinand. Perlu diketahui, ini merupakan laga matchday ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tambahan 3 poin membuat tim asuhan Shin Tae-yong merangsek ke peringkat ketiga grup C. Hebatnya, timnas Indonesia kini memiliki peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di urutan kedua. Seperti yang diketahui, 2 tim yang berhasil finish di urutan 2 besar akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang mengakhiri perjuangan di peringkat ketiga dan keempat berhak lolos ke putaran 4. Sedangkan 2 tim terbawah dipastikan angkat koper. Asnawi sendiri tak dipanggil Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday bulan November 2024. Hal-hal tersebut disebabkan karena sang pemain sempat dikabarkan mengalami cedera.